Assalamualaikum brother sister. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Semoga kita dilindungi dari kebodohan intelektual dan kebodohan spiritual. Terlepas dari asal muasal virus COVID-19 yang kontroversif, virus ini terbukti real, ada. Dengan total kasus terupdate mencapai 200 juta lebih yang terkonfirmasi positif dan kematian mencapai lebih dari 4 juta jiwa di seluruh dunia. Virus sudah berkembang biak dalam berbagai varian dengan efek fatalitas yang beragam dan cenderung berimpak sangat tinggi. Virus COVID-19 atau apapun varian namanya ini ada dan nyata karena kehendak Allah, Sang Maha Berkehendak dan Sang Maha Pencipta. Jadi gak usah dipertanyakan lagi, ini virus ada atau gak ada. Virus ini ada untuk menguji lebih dari sekadar ketangguhan imunitas seseorang, tetapi lebih jauh ia menguji kualitas keimanan kita yang bersumber dari kolbu. Kalau bilang virus ini tidak akan menjangkiti orang dengan kondisi kesehatan prima dan lifestyle yang sedemikian hebatnya, belum tentu. Orang sekelas Deddy Corbuzier saja mengaku hampir mati ketika terpapar virus ini dan sempat kritis. Banyak contoh sebelum Deddy dari berbagai kalangan, artis, politikus, orang biasa yang sempat menderita dan akhirnya mati akibat keganasan virus ini. Semoga kita dilindungi. Belum ada obat, vaksin, terapi medis apapun, termasuk cara-cara alternatif yang masuk akal dan yang gak masuk akal yang kita ketahui sampai saat ini, yang mampu menangkal virus ini masuk ke relung-relung paru-paru manusia. Manusia silakan berikhtiar apapun itu untuk melindungi diri dari terpapar. Saya ingin berbagi kepada siapapun tentang apa yang terbetik dalam sanubari dan yang saya sangat yakini sebagai pencegahan terhadap virus corona serta penyakit-penyakit lainnya. Sebagai disclaimer, saya mau katakan bahwa saya bukan dokter atau ahli medis apapun, tetapi saya hanya sekadar berpendapat. Bila tidak pas, ya silakan di skip saja. Saya akan menggunakan jargonisasi preventif 3M 3T untuk lebih memudahkan blueprint pemahaman Anda. Semua hal ini sudah cukup mafhum kita lakukan, dan Anda juga sudah banyak yang ngerti kok. Yang pertama 3M. Tahu kan apa arti 3M? 1. Mencuci tangan. Simbolisasinya berarti berwudu dengan benar sebenar-benarnya. Mulai cari tahu, belajar lagi, dan praktekkan cara berwudu yang benar dan baik. Sering berwudu dan menjaga wudu, itu yang paling penting. Afirmasikan air yang dipakai berwudu sebagai penghilang dan penyembuh segala penyakit, baik yang disebabkan oleh gangguan virus, bakteri, dan gangguan metafisika. Afirmasikan air wudu untuk meluruhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan yang dikenai air wudu. Yakinkan pula bahwa air wudu mencuci lisan dari perkataan yang menyakiti, sombong, keminter, dan lain-lain. Terakhir, afirmasikan pula dalam pikiran bahwa air wudhu itu sebagai tameng energi tak kasat mata, laksana aura perlindungan, yaitu cahaya putih. Kedua, memakai masker. Simbol ini berarti menghindari bernarasi, berbicara, dan berwacana yang tidak bermanfaat. Lebih baik diam bila tidak bisa berbicara, lisan atau tulisan yang benar sebenar-benarnya dengan cara yang baik sebaik-baiknya. Masker adalah simbol pencegahan terhadap gibah, berkata-kata yang menyakiti, ria, angkuh, keminter, dan emosional. 3M yang ketiga,
self-distancing, yaitu simbolisasi untuk kita menjaga jarak atau menjauhi segala perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, menjauhi keramaian, tempat berbagai energi negatif dan penyakit berseliweran, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, termasuk segala yang berseliweran di sosial media. Berkhalwat bisa berarti jaga jarak juga. Kemudian ada 3T. Yang pertama, testing. Uji diri sendiri dengan self-questioning atau muhasabah, yaitu upaya dalam melakukan evaluasi terhadap kebaikan dan keburukan dalam setiap aspek hidupnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, apakah selama ini sudah bertakwa sebenar-benar takwa and do your best dalam menjalankan syariat agama? Apakah kita beribadah dengan qalbu dan bukan hanya sekedar menuntaskan kewajiban saja? Apakah kita sudah selalu bersyukur? Apakah kita lebih mengutamakan qalbu daripada labelisasi benar salah halal haram? Apakah amal kita bersih dari ria fisik dan ria qalbu? Apakah sudah bersabar dan ridho terhadap semua ketetapan-ketetapannya? Yang kedua, tracing. Melacak seberapa ingatkah dengan dosa, kesalahan, kekhilafan, keburukan, dan kezaliman yang telah kita lakukan hingga detik ini. Melacak seberapa sering frekuensi dan dalamnya intensitas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan melacak pula bagaimana cara-cara memperbaikinya. Melacak seberapa kurangnya bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan. Dan yang terakhir, treatment. Perawatan terhadap qalbu yang bernoda dilakukan setiap saat, pagi hingga sore dan malam, dengan melalui zikir terbaik yang bisa dilakukan setiap kala, baik ketika melakukan beribadah mahdoh maupun gairu mahdoh. Ingat selalu kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha